Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan masuk Bu Hendy. Ya. Oke, terima kasih. Gimana Bu Hendy? Lagi santai nih? Alhamdulillah Pak. Kelas lagi pelajaran apa? Sedang matematika Pak. Oh, matematika. Mohon maaf Bu Hendy, saya sedikit ngomong sebentar dengan penjelasan terkait dengan karena kemarin saya baru melihat di LMS tentang praktek pembelajaran kemarin dan modul ajar yang sudah diunggah di LMS. Saya lihat beberapa hal sudah kelihatannya ketika jaringan membuat RPP atau membuat modul ajar sudah enjoy, tapi ada beberapa hal yang memang kelihatannya jaringan belum nyaman atau ada kendala gitu. Banyak Pak. Jadi dari yang pertama mungkin model saya belum mengena ke anak. Jadi saya perlu beberapa kali mengulang mungkin untuk kelancaran jalannya model tersebut. Yang kedua materinya mungkin belum 100% merasuk ke anak. Jadi dalam pembelajarannya ya baik yang diberikan video maupun yang membaca, anak belum sepenuhnya menguasai Pak. Belum sepenuhnya menguasai. Di antara model ajar ya dan model ajar dengan materi itu yang menurut jaringan itu dirasa masih ada kesulitan yang mana? Selain yang saya lakukan? Iya, maksudnya enggak dari antara model tadi sampai tadi, modelnya sama materinya. Di antara materi sama model ajar yang lebih sulit mana atau mana? Yang pembelajaran materinya Pak. Jadi materinya itu terlalu luas, jadi mungkin saya belum menspesifikkan, mengkotak-kotakan. Harusnya saya jadi beberapa bagian, tapi saya itu grup jadi satu bagian Pak. Jadi terlalu banyak. Oke, kalau begitu di pertemuan kali ini kita akan berbicara dengan maksud panjangan nanti bisa mengatasi tentang apa tadi materi ya, materi ajar itu ya, materi ajar yang akan dilakukan lihat aja ada kesulitan. Jadi tujuannya agar supaya nanti panjangan di pembelajaran berikutnya tentang materi ajar tidak ada masalah. Oke. Sebenarnya materi ajar yang seperti apa sih yang menurut panjangan itu merasa kesulitan? Jadi kemarin itu penerapan pengamalan Pancasila kesemuanya, jadi 5 sila itu dengan banyak variasi, mungkin anak bingung Mbak, harusnya saya bagi dulu mungkin 2 sila dulu atau 3 sila dulu. Jadi kemarin langsung grup 5 semuanya dengan setiap silanya itu saya beri banyak, ada yang 5 pilihan, ada yang 5 contoh, ada yang 4 contoh, 3 contoh, jadi terlalu banyak. Sehingga ketika di pembelajaran anak bingung malah. Jadi karena materinya itu ya Pak. Yang dimaksud materinya itu jadi kan belum mempersiapkan memecah-mecah atau belum menguasai gitu. Mungkin dari saya pun pengarahannya kurang ya Pak. Materinya banyak, anak menyerapnya kan bingung, mungkin mana mungkin saya menguasai semuanya ini atau itu mungkin. Jadi saya pun tidak kurang mengarahkan mereka bagaimana mana yang ambil sedikit-sedikit saja atau begitu. Mungkin dari mereka merasa seperti itu sih Pak. Dari mereka ke saya juga, kok Bu Guru tidak memberikan yang simpel-simpel saja begitu atau sedikit saja. Dari sayanya kasihan juga mungkin anak, wah ini kok terlalu banyak ya. Saya sudah mempersiapkan materinya Pak. Jadi ada yang membaca dan yang video itu mungkin karena terlalu banyak, jadi mereka kurang fokus, kurang menguasai. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah tetap jaringan dalam hal penyediaan materi itu ya. Kurang direncanakan baik ya. Kurang direncanakan dengan baik. Baik, kalau sudah berarti kan sudah
teridentifikasi ya bahwa memang ketika kemarin dengan melaksanakan praktek pembelajaran itu ya itu mungkin kurang memecah materi, artinya belum dikecilkan gitu ya. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Ferdi setelah sudah mengetahui itu yang dilakukan maksudnya? Jadi pertemuan berikutnya mungkin akan saya pecah dulu per tahap dari mungkin materi banyak tapi silanya cuma 2 atau silanya banyak tapi contohnya sedikit seperti itu. Jadi nanti saya mau mengkondisikannya dengan dipecah seperti itu. Iya. Kalau menurut Bu Ferdi kemarin berarti kan di pembelajarannya siswa mandiri kurang ini ya, kurang fokus gitu ya. Nah kalau yang besok akan dilakukan lagi supaya untuk anak fokus sebagai indikator bahwa oh ini saya melakukannya ini sudah berhasil, ini indikatornya apa? Rencananya besok saya menggunakan problem saja Pak. Jadi ketika problem ini anak bisa menyebutkan sesuai silanya. Jadi indikatornya seperti itu. Ada problem, siswa mengetahui ini menjurus ke sila berapa. Sudah langsung indikatornya bahwa yang dilakukan itu dengan berhasil, indikatornya apa? Siswa dapat mengidentifikasi problem tersebut merupakan pengamalan salah satu sila. Ya, jadi siswa yang aktif juga. Iya, siswanya yang aktif. Ya, indikatornya kalau siswanya itu dan rencananya juga tutor sebaya biar yang sudah paham itu mendampingi yang tidak paham. Berarti kalau begitu yang dimaksud materi apa model itu? Materinya ya, bukan modelnya ya. Nah, jadi tetap materinya. Jadi yang akan dilakukan jenengan besok ketik supaya anak itu lebih aktif, karena nanti kan menurut jenengan itu kan anak tidak aktif karena itu materinya ya. Bisa percaya strategi materinya belum benar. Yang akan dilakukan selain itu apa? Selain itu mungkin apa ya? Ya selain itu. Kalau ini Pak, misalnya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya saya berikan tugas untuk dia mencari suasana atau persoalan di kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi nanti saya berikan PR. Coba kamu cari yang berhubungan dengan pengamalan sila ke-1, 2, 3, 4, 5 tapi yang benar-benar di kehidupan dekatmu begitu misalnya. Boleh saja, jadi begini, kalau tadi kan awalnya jadi kan akan merencanakan apa? Tadi merencanakan problem based learning akan dari saya. Ya, problem learning. Kan sebuah rencana kan kadang bisa dari satu bisa jadi mungkin tidak jadi. Kalau kenapa jangan memilih program ini? Karena memang kan karena pengamalan ya, jadi yang benar-benar bisa dirasakan oleh anak, mungkin pernah diketahui oleh anak, pernah didengar atau pernah melihat persoalan tersebut. Seperti itu. Berarti lebih tepat untuk program ini. Kalau begitu berarti bukan materinya dong kan untuk ini. Metodenya ya termasuknya. Metodenya kan. Berarti kalau yang jadi permasalahan seperti itu berarti bukan materinya, materinya tidak ada masalah berarti. Berarti merasa kemarin metodenya belum tepat. Kita ulas kembali kalau memang materinya metodenya, kita fokus pada metodenya. Metodenya berarti kemarin kelihatannya belum pas itu. Gitu. Atau modelnya yang modelnya. Saya tangkap begitu. Lalu yang akan dilakukan karena kemarin merasa modelnya tidak kurang tepat, yang akan dilakukan besok apa? Berarti berganti model nih Pak, dari yang EOC menjadi PBL. Besok belajar besok akan menjalankan pakai PBL. PBL menurut kan akan merasa lebih tepat. Semoga lebih tepat karena berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ternyata pakai PBL itu
kalau ternyata belum bisa aktif itu ya belum bisa tepat, jenengan akan menyerahkan ke apa? Kalau PBL kurang apa nggih? Ya, ada yang kan Misalnya kelihatannya PBL ini misalnya kok belum gitu ya, belum. bisa dengan picture and picture misalnya, kan mungkin dengan gambar lebih terilustrasi gitu, mungkin seperti itu. Pakai metode picture and picture. Mana dulu yang akan diterapkan, PBL dulu atau picture picture? PBL dulu. PBL dulu. Iya. Nah, sebagai indikatornya bahwa jenengan menerapkannya modelnya itu tepat, indikatornya apa? Untuk yang PBL. Iya, kalau misalnya. Apakah jawabannya sama dengan tadi yang boleh terserah itu. iya, kan anak bisa mengelompokkan permasalahan ini merupakan sila keberapa, dan mungkin dia bisa memecahkan masalah dari dari yang saya berikan misalnya. Oke. Seberapa jauh sih dengan menguasai PBL? Mungkin baru 70% sih Pak. belum berani untuk 90 itu belum bisa. 70%. Iya. 70%. Apa yang akan dilakukan untuk menjadi 100%? Untuk tentunya belajar kembali, belajar kemudian bertanya dengan teman atau yang sudah pernah melakukan PPL itu Pak. Belajar kembali lewat buku apa lewat internet? Lewat internet. Lewat buku bisa lewat internet boleh. Yeah. Terus kalau dengan teman, ada relasi teman yang mungkin Ada Pak. Saya lihat Mbak Septi, kemudian Mbak Ning ada pernah melakukan itu. Jadi nanti saya berkolaborasi, berkoordinasi. Oke, kira-kira butuh berapa waktu lama dengan untuk belajar model produksi ini? Ye, 3 harian. Ye, 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Biar 3 mantap. hari 1 minggu, berarti ini hari Senin ya? Ye. Senin, kalau seminggu berarti Senin besok depan. pelajarannya, Senin depan ada pengajaran. Sami masih ada. Akan ada Pendidikan. apa namanya, ilmu apa, sama ya? Ye, sami. Baik, kalau gitu saya akan mencoba untuk menunggu dengan mengatakan tadi seulang lagi. Pertama, jadi akan belajar ya. Ye. Belajar. Yang kedua, tadi jadi kan akan minta bantuan dengan teman atau kolaborasi dengan teman gitu ya. Teman. Nanti butuh 3 atau 4 seminggu. Baik, saya akan menunggu 1 minggu kemudian. Kalau tadi beliau menyatakan bahwa baru 30% ya, apa 70%, masih ada 30% lagi supaya beliau bisa 100% dalam melaksanakan program seni model PBL selama kurang lebih 1 minggu. Saya akan tunggu. Kita akan ketemu lagi nanti setelah 1 minggu. Siap ya, baik ya. Insyaallah siap. Terima kasih Bu Yanti atas kesediaan untuk kita refleksi ya. Ini bukan bersifat menggurui, bukan setiap apapun, kita hanya refleksi tentang proses pembelajaran yang kemarin dilakukan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dengan tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak. Yang saya udah tanggal 9. Assalamualaikum.